Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Banjarbaru hampir selesai. Panitia khusus 11 DPRD Kota Banjarbaru tengah menggodok berbagai masukan untuk mematangkan Raperda Perlindungan LP2B ini. Pembahasan insentif untuk petani pengelola LP2B menjadi topik paling lama dibahas dalam rapat Pansus 11. Hal ini dikarenakan mengenai kesejahteraan petani dan kemampuan anggaran pemerintah kota. Hari ini membahas hal-hal yang cukup krusial. Di antaranya ada membahas sanksi-sanksi, kemudian belum ada titik temunya, kemudian pengamanan lahan, kemudian lahan cadangan juga kita bahas, kemudian tadi belum terjawab masalah insentif. Yang petani harus dapat insentif dengan adanya perda ini, seperti itulah. Hari ini banyak membahas masalah insentif, memang insentifnya harus jelas ya untuk petani. Tadi ada bantuan Alsintan, pupuk yang sudah diupayakan oleh Pak Kadis. Nanti diperjelas lagi untuk insentif petani itu. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru mengusulkan agar insentif pada petani tidak hanya berupa bantuan alat mesin pertanian dan sarana produksi, tapi juga harus ada insentif lainnya. Alhamdulillah di beberapa pasal sudah sepakat, dan juga di pasal mengenai insentif kami dari DKP 3 tadi menyampaikan selain bantuan-bantuan Alsintan juga bisa bantuan-bantuan sosial bagi petani, termasuk juga bantuan kesejahteraan kesehatan petani di Kota Banjarbaru juga yang perlu dilindungi agar supaya pertanian di Kota Banjarbaru tetap berkelanjutan, dan pekerjaan petani juga menjadi pekerjaan masa depan bagi teman-teman milenial, sehingga hasil pertanian di Kota Banjarbaru bisa menjaga ketahanan pangan di Kota Banjarbaru secara seutuhnya. Abu Yazid Bustami yang dulunya berada di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, sangat memperhatikan bagaimana agar kesehatan para petani bisa terus terjaga. Memang sekarang ini kan pertanian di Kota Banjarbaru salah satu permasalahannya adalah masih tingginya penggunaan pupuk anorganik dan pestisida, yang sehingga kami dari DKP 3 bertekad dan mempunyai target di 2023 insya Allah bisa menurunkan angka penggunaan pupuk anorganik menjadi organik. Mudah-mudahan dengan penggunaan pupuk organik sehingga hasil dari produk-produk pertanian di Kota Banjarbaru selain bermutu juga sehat. Dalam rapat Pansus 11 juga menghadirkan beberapa gabungan kelompok tani untuk ditanya pendapat jika lahannya masuk LP2B. Saya tambahkan Mas, jadi kita juga, kita minta di KP 3 untuk mendata Mas, berapa jumlah kelompok tani, gabungan kelompok tani yang ada di Banjarbaru. Karena ini kaitannya dengan kesepakatan mereka dengan pemerintah kota. Mereka mau nggak lahannya itu dijadikan LP2B begitu? Kalau mau, ini loh nantian perhatiannya pemerintah terhadap Bapak Ibu petani kan nanti akan diulas di perda itu, sehingga terayomi Mas. Jadi jangan sampai kita melahirkan anak, tapi begitu lahir kita biarin. Nah itu contohnya Mas, namanya begitu. Jadi tetap kita ayomi. Nah, kita undang untuk di BPKD, Gapoktan, kelompok tani, lurah, camat, dan PPL. Itu juga kita undang ini dalam rangka untuk pengayaan substansi materi kita. Sehingga mungkin ada saran masukan dari Gapoktan, kelompok tani kan keluh kesah harus kita dengar. Harus kita dengar. Di sisi lain, sulitnya mencari petani saat ini membuat lahan pertanian pangan harus dilindungi. Untuk saran LP2B ini ya untuk sangat berterima kasih Bang adanya ini, supaya untuk lahan pertanian berkelanjutan, supaya jangan beralih fungsi Pak lahan itu. Nah, sementara ini kan kita lahan masih belum ada jelasannya. Kalau sudah ada di LP2B, kita takutnya itu kan lahan-lahan kita kan dibeli dari perumahan atau apa. Nah, kami itu mempertahankan persawahan itu Pak. Kami mungkin generasi yang paling termuda, yang paling bawah sudah. Untuk mencari daya minat petani itu sangat sulit Pak untuk saat ini. Jadi berharap tuh adanya LP2B sangat bermanfaat bagi kami petani Pak. Dalam kunjungan pojok Banua ke lahan pertanian di Kelurahan Bangkal, petani sangat mengharapkan adanya pelatihan-pelatihan untuk petani guna memperkaya ilmu pertanian mereka. Harapan kami itu tadi untuk ditingkatkan lagi baik bantuannya, baik untuk peningkatan ilmu pengetahuan petani itu kan mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi, terus
irigasinya dan alsintan sangat minim, masih minim lagi tempat kami. Tadi PPL bilang sudah sama kami itu kalau lahan 1000 hektar itu ya minimal artinya setiap kelompok tuh ada alsintan lah. Kemudian paling enggak bahkan sampai 30 unit, yang sekarang baru ada 11 unit yang ada. Karena itu harapan kami tuh ada bantuan-bantuan lagi. Jadi bukan hanya sekadar bantuan fisik aja berupa alsintan, terus juga kan ilmu-ilmunya juga kan nanti ada mungkin pelatihan untuk menunjang itu tadi kan. Dalam kesempatan rapat lain juga membahas siapa yang harusnya mendapat insentif dalam Raperda Perlindungan LP2B ini. Melanjut rapat yang kemarin, kita banyak terfokus tadi di insentif ya. Insentif itu bantuan pemerintah ke petani. Jadi tadi juga ada sedikit menyamakan persepsi terkait dengan pemilik lahan, kemudian petani penggarap, sama kelompok tani yang dapat bantuan insentif itu siapa gitu. Kalau pemilik lahan, kalau disewakan yang dapat itu pemilik lahannya kah atau petani penggarapnya. Tapi karena ini masih debatable dan kita rencana ada kegiatan konsultasi supaya tidak salah, nanti kita konsultasikan dulu terkait dengan itu. Dalam rapat Pansus 11 di hari yang berbeda, terdapat masukan untuk menambah luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya fokus di Bangkal dan Palam. Terkait dengan pembahasan Raperda LP2B, yaitu perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, kami dari Kecamatan Nianggang berharap dan menghendaki agar lahan-lahan pertanian yang ada di Kecamatan Nianggang perlu juga mendapatkan perlindungan, yaitu sebesar 150 hektar. Apabila tidak dilindungi, nantinya lahan-lahan tersebut mungkin akan beralih fungsi, karena yang Anggang ini berbatasan langsung dengan daerah lain seperti Gambut dan daerah Banjarmasin. Lalu mereka-mereka ini nantinya mengutamakan kepada lahan permukiman. Nah, jadi dengan adanya perlindungan tersebut dan secara berkelanjutan, insya Allah tanah-tanah ini bisa terlindungi dengan baik. Mengharapkan agar juga para petani yang berada di sana bisa mendapatkan semacam support ataupun bantuan dari pemerintah kota, yaitu khususnya dari DKP 3 seperti infrastruktur, seperti saluran air, dan juga bantuan pupuk dan sebagainya, bibit, agar mereka bisa bertani dan mereka tidak akan tergoda lagi dengan penjualan tanah, karena di sini akan timbul kesayangan dan kecintaan mereka terhadap pertanian ini, sehingga ini menjadikan lumbung padi bagi daerah tersendiri, yaitu di Kota Banjarbaru, khususnya Kecamatan Nianggang. Selaku Ketua Pansus 11, Sumedi menjelaskan untuk menunjang ekonomi petani, perlu adanya kawasan agrowisata di lahan pertanian pangan berkelanjutan nantinya. Mungkin hal-hal yang krusial nanti mungkin kita akan merintis yang namanya agrowisata. Agrowisata di mana petani ini diuntungkan dengan ada kegiatan agrowisata. Di antaranya kuliner bisa masuk ke tengah sawah seperti yang sudah dirintis di Jawa seperti itu. Kemudian nanti ada perlindungan kesehatan, ini karena petani itu harus sehat. Karena petani sehat dia akan kerja dengan baik, menghasilkan produksi pertanian dengan baik, yang akhirnya terakhir akan berujung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petaninya sakit-sakitan. Nah, itu harus ada dilindungi kesehatannya. Tadi itu usulan Pak Kadis baik sekali. Kita akan coba nanti masuk dalam krusial atau draft perda tadi. Masukan-masukan eksekutif, legislatif, dan eksternal ini adalah bagian dari pembahasan Raperda Perlindungan LP2B di Banjarbaru. Bagaimanakah tanggapan masyarakat umum terkait pembahasan Raperda LP2B ini? Nantikan selengkapnya hanya di Pojok Banua.